Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Ya, itu wawunya istiqnaf. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Khalaqakum sebagai khobar. Berarti dan Allah khalaqakum, dia menciptakan kalian. Wa ma ta'maluna. Nah ini wawunya atop. Maknya ini adalah mak masdariyah. Ya berarti ta'maluna adalah fi'il mudhari yang ditakwil menjadi isim. Isim yang apa? Berarti sama dengan begini. Wallahu khalaqakum wallahu khalaqam ma ta'maluna. Berarti jadi apa? Nasab. Jadi maf'ul objek, ya. Jadi Allah dia menciptakan kalian dan dia menciptakan yang kalian kerjakan. Ngerti enggak? Maknya jangan diartikan. Walaupun di sini ada dua pendapat ya. Lihat di tafsirnya nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mak masdariyah. Coba lihat di tafsirnya itu. Wama masdariyatun ada ya. Lihat tafsirnya terus digeser, terus agak panjang dikit. Wama masdariyatun, ma-nya adalah masdari. Wakila, dan ada juga yang berpendapat mausulahu, mausul. Tapi yang namanya wakila berarti kedua. Ngerti nggak? Wakila lagi mausufatun, ada juga ma-nya mausufat. Jadi ada dua, tiga berarti. Nah, yang lebih kuat adalah mas dariyah itu. Jadi menjadikan ta'maluna menjadi isim. Gitu. Jadi kalau dijadikan isim ta'maluna itu apa? Matufnya dari kum bahasanya. Matuf alaihnya? Iya, matuf alaihnya adalah kum. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan amal-amal kalian, gitu. Ya, jadi ta'maluna itu a'malakum, amal-amal kalian. Isim kan? Isim. A'malakum itu isim. Wa huwa mudhof. Ta'maluna itu kalau dibikin kata benda kalian kerjakan, itu kalau dibikin kata kerja amal-amal kalian atau kerja-kerja kalian. Paham nggak Pak? Jadi Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan amal kalian. Amal kita itu ada berapa? Ada dua, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Nah, dua-duanya ciptaan Allah. Maknanya paham nggak? Jadi manusia itu hanya menjalankan peran. Apapun yang Allah, apapun yang kita lakukan itu sudah diciptakan oleh Allah, Pak. Iya, ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau begitu apa gunanya akal manusia? Kan akal manusia itu untuk memilih, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Nah, akal manusia itu ciptaan siapa? Digerakkan oleh siapa sehingga dia bisa memilih? Nah itu. Ngerti nggak? Jadi semuanya adalah kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah. Gitu. Jadi apa gunanya akal kita? Itu berarti sudah menyerah kepada takdir Allah. Saya bilang enggak gitu. Akal itu dia berfungsi karena digerakkan oleh Allah. Dia akan memilih A, dia akan memilih B. Itu karena digerakkan oleh Allah. Jadi tidak punya kemampuan aslinya. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya, bukan menyerah takdir. Emang akal kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk memahami Quran. Nah, Quran itu menjelaskan seperti itu. Masih belum terima juga. Iya. Jadi apa gunanya kita dikasih akal oleh Allah kalau tidak bisa memilih? Nah, Bapak bisa milih ABC baik atau tidak itu dari mana? Terkadang bakalan turun ya Pak. Ya iya, kalau tidak direncanakan begitu, udah jadi surga ya. Nah, iya. Nah itu Pak. Jadi kita diberi akal oleh Allah
untuk memahami Quran. Dan inilah, jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya sudah diciptakan oleh Allah. Kita hanya diperankan, kemarin saya pernah bilang kan, diperankan seperti cepot jadi raja, bisa juga nanti cepot jadi ojol kan gitu kan. Nah, tergantung apa, dalang mau memerankan cepot jadi apa gitu kan. Nah, gitu. Jadi aslinya kita itu seperti cepot. Makanya nanti saya bilang cepot-cepot yang berbahagia hari ini kita bisa ngaji kan gitu. Jadi diperankan sama dalang gitu. Apapun dalang yang punya rencana. Makanya rencananya Allah sudah jadi sebelum kita diciptakan. Makanya hidup di dunia itu tidak ada ngeluh sebetulnya, Pak. Ketika kita dibuat oleh Allah menjadi tidak cocok dengan kita, ya Allah itu Mahmud, Hamid, Maha terpuji gitu. Jadi tidak ada keluhan, itu tidak ada. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Allah baik buat kita. Al-Mahmudu fi sun'ihi bihim. Ya, Allah tuh terpuji dengan perbuatannya kepada manusia. Mau dibikin apa kita oleh Allah, pasti terpuji. Ya, makanya kita wajib membacakan alhamdulillah di awal apapun yang terjadi. Enak alhamdulillah, nggak enak alhamdulillah, karena rencananya Allah pasti terbaik buat kita. Nah, kenapa jadi tidak terbaik menurut kita? Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu menghalangi hati seseorang. Allah menghalangi orang dengan hatinya. Tujuan hati itu kemana? Ke Allah, tapi dihalangi. Allah ciptakan penghalangnya apa? Syahwat. Ya, syahwat apa? Keinginan duniawi, itu yang menutupi, Pak. Dan Allah sendiri yang menyatakan di Quran, wallahu yahulu bainal mar'i itu seseorang, wa qalbih. Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Aslinya sebelahan, Pak. Kalau kita sukses, sebelahnya kegagalan. Kalau kita kesulitan, sebelahnya kemudahan. Kalau kita nggak punya duit, sebelahnya banyak duit. Cuman terhalang oleh gaib. Iya, gaibnya itu kita harus percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita percaya kepada yang gaib, maka kita berada di atas jalan petunjuk Allah. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Berarti kita berada di atas petunjuknya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang berada di atas petunjuknya Allah pasti muflihun, selalu beruntung keadaan apapun. Cocok di hati beruntung, tidak cocok di hati beruntung. Dikasih istri soleha beruntung, dikasih istri cerewet beruntung. So kalau nggak beruntung, enak yang pidato dia terus kan, kita tinggal dengerin aja. Nikmat banget daripada kita capek-capek ngomong. Iya kan? Tidak ada, Pak, yang tidak beruntung ketika berada di jalan petunjuk Allah. Intinya bersyukur Ustaz ya, biar ditambah. Nah iya, nikmat yang mana dulu maksudnya? Ya, kalau lebih bersyukur, kalau kurang bersabar. Itu bersebelahan semua. Tidak depan belakang, tetapi bersebelahan. Cuman yang mampu mengetahuinya itu harus orang yang berilmu. Berilmu tadi kan kita tahu jadinya, itu namanya berilmu. Nanti nggak, Pak? Ya, kalau nggak berilmu ya mengeluh, gitu. Setuju ya? Setuju tidak? Nah, makanya siapa yang mengenal hatinya, maka dia mengenal Allah. Pernah dengar nggak? Iya, siapa yang mengenal hatinya, maka dia mengenal Allah. Gitu. Kita udah kenal hati kita belum? Nah, ya, insya Allah nanti pada bersih-bersih ya. Nanti saya kopiin cara mengenali hati. Ya, ternyata ada di Ikhya tapi ya. Nanti saya kopiin deh cara mengenal hati. Jadi kalau kita tahu rinciannya, kita mengenal hati kita. Nah, siapa yang mengenal hati,
berarti mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Ya kita poin-poinnya aja nggak tahu, iya kan? Terus gimana mengenal hati kita? Nah, gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan saya ingat ya. Nanti. Ya. Melihat ayat 39 tadi, berarti sebenarnya iblis itu sebelumnya berarti di surga ya. Saya pernah baca riwayatnya, dia sebelumnya itu malah jadi tim malaikat. Iya betul. Jadi betul. Dia diuji juga, karena mungkin diciptakan manusia buat menguji dia. Dia tidak lulus, makanya balas ke kita. Iya. Sebetulnya Allah udah punya rencana kan ya. Udah. Kenapa Allah bikin bumi itu sudah direncanakan semuanya, diprogram oleh Allah. Makanya iblis awalnya jadi pimpinan malaikat. Malah ketika Allah mau menciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah, yang dipanggil iblis, bukan malaikat Jibril. Iya, panggil iblis, panggil semua malaikat untuk berkumpul. Kenapa tidak Jibril yang diperintah? Ya, itu untuk menunjukkan kehebatan iblis. Gitu. Tapi nyatanya dikutuk oleh Allah karena dia punya dendam. Kita pun sama, kalau punya dendam dikutuk oleh Allah. Ya, kita punya dendam nggak? Sami Toha? Bebasin, jangan ada dendam pokoknya ya, karena dendam itulah sifatnya iblis. Ya, jadi nanti ada juga masuk pintu-pintu setan itu melalui mana. Dan yang paling mudah dimasuki oleh pintu setan itu nanti sebelah mana? Insya Allah nanti terusannya mengenal hati. Ya, Insya Allah. Nah gitu Pak, betul ya. Jadi emang sudah Allah rencanakan semuanya. Kita itu hanya diperankan gitu. Kalau kita ngaji terus lama-lama paham, kita tuh diperankan, tidak protes kayak tadi. Ya, karena dia jarang ngaji, ikut ngaji, tahu-tahu protes. Saya nggak cocok tadi. Ya nggak apa-apa, ya namanya juga baru pertama, ya suruh naik kelas eksekutif kan, mahal banget. Cirebon Jakarta, Cirebon Cikampek 40.000. Kalau ekonomi kan, pas. Iya, jadi berapa? 80 dulu Pak, waktu zaman saya naik bus, iya kan? 2 kali lipat. Nah, iya kan, Lurah Agung. Nah, sekarang kan kaget jadinya dia. Loh, kok gitu Tan? Nah, itu. Ya. Tapi pas saya jelasin masih belum terima. Saya harus ngaji terus kalau kayak gitu. Ya ngaji terus biar tahu. Ya, mudah-mudahan begitu dia. Ya, harus ngaji terus. Jadi kalau dengerin hanya setengah jam, dia bilang, kalau setengah jam saya belum paham. Ya iya, makanya ayo ngaji lagi.